bagian yang harus ada itu. Karena kita berasal dari alam. Dan itu sebetulnya menurunkan tensi. Menurunkan tingkat keseriusan. Saya lihat ibu-ibu di Jelekong itu nyanyi terus ya. Dari pagi sampai sore. Bukan saja dia yang senang, tapi yang dengar juga senang. Joget gitu. Kan murah sebetulnya. Paham maksud saya? Tuh. Jadi itu mood ya. Sangat penting ya meningkatkan mood. Supaya mood kita bagus. Karena orang yang moodnya jelek, itu gampang sekali ya. Gampang sekali mengalami kecelakaan spiritual. Satu menit kita marah, kehilangan 60 detik kebahagiaan. Walaupun 1 menit itu 60 detik, sebetulnya hakikatnya adalah satu kemarahan itu dampaknya sangat besar dan lama. Makanya sengaja saya menggunakan angka 1/60. Karena satu kemarahan itu dampaknya bukan sekedar saat ini. Tapi dampak yang lebih jauh lagi adalah kita akan terjebak pada siklus hidup mati. Ada seorang yang sudah mencapai tingkat kesadaran tinggi dan dia bisa tahu masa lalunya kapan, masa lalunya siapa. Dia juga tahu masa lalunya pernah tinggal di mana. Yang dalam bahasa psikologis, bahasa sains sering disebut dengan past life, past regresi. Orang yang sudah mencapai kesadaran itu bisa tahu masa lalunya siapa dan dia pernah tinggal di mana, peran-peran apa yang pernah dia lalui dalam kehidupannya dia tahu. Ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh muridnya kepada beliau. Karena beliau mengatakan, saya dulu pernah menjadi singa. Jadi artinya beliau pernah masuk pada tubuh, ya, pada tubuh luar singa. Untuk menjalankan sebuah karma. Lalu beliau menjawab, satu-satunya yang menyebabkan saya terlempar ke tubuh singa adalah kemarahan saya. Dan saat itu saya cuma marah 1 kali. Jadi marah 1 kali terlempar ke tubuh singa. Dan itu disampaikan oleh orang yang sudah berkesadaran. Bisa dibayangkan ya, yang marahnya setiap saat, yang marahnya berkali-kali, yang sedikit-sedikit marah, terlempar kemana ya? Satu kemarahan menyebabkan dia terlempar ke tubuh singa. Ini yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit baperan, sedikit-sedikit benci, kira-kira terlempar kemana ya? Ini yang ditanya seorang guru. Dan kalau seorang guru ditanya, itu akan memberikan jawaban, yang jawaban itu pasti menginspirasi. Itulah kenapa walaupun di sini 1 menit sama dengan 60 detik, sebetulnya kemarahan 1 kali itu bisa berdampak 60 kali lebih. Oleh karena itu, satu sebab itu bisa menyebabkan banyak akibat. Ada juga banyak sebab hanya menimbulkan 1 akibat. Ada juga banyak sebab menimbulkan banyak akibat. Itu adalah pola kerja dari hukum sebab akibat, yang sering disebut dengan hukum karma. Jadi sebetulnya tidak ada kata yang lebih tepat untuk menjelaskan karma kecuali adalah hukum sebab akibat.
Akibat buruk tentu saja berasal dari sebab buruk. Akibat baik tentu saja berasal dari sebab baik. Dan semesta ini sangat adil, semesta ini sangat jujur, tidak mungkin salah. Jadi tidak mungkin ada kebaikan bingung mencari alamatnya. Dan tidak mungkin juga ada keburukan bingung mencari alamat siapa pembuat keburukannya. Semesta ini tidak akan pusing walaupun tidak pernah belajar Google Maps. Alamat kebaikan sudah pasti, alamat keburukan juga sudah pasti, dan tidak mungkin salah alamat. Nah, itulah kajian kita hari ini, ya. Saya akan menusuk lebih dalam lagi. Saya akan tunjukkan bukti-buktinya, saya tunjukkan fakta-faktanya. Semoga setelah kajian ini ada perubahan pola dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengubah keadaan kita menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih tentram, lebih bersih, lebih suci, dan dalam kehidupan ini kita bisa menata diri untuk menjadi diri kita sendiri. Baik ya, oleh karena itu saya akan mulai dari Quran surat Ali Imran. Ini surat yang ketiga ayat 133. Mohon izin kalau saya menjelaskannya agak sedikit berbeda dari yang para sahabat dengar selama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfirah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Tolong dipahami ya. Kata-kata yang dipakai di sini adalah ampunan. Begitu ada kata-kata ampunan, biasanya kita langsung melakukan ritual minta ampun. Betul? Dan selama ini kita menganggap kalau sudah minta ampun, semua dosa-dosa dan kesalahan kita itu dihapuskan. Karena selama ini kita berpikir bahwa diampunkan berarti dihapuskan. Padahal jelas sekali di Quran Allah mengatakan berulang kali bahwa kebaikan sebesar biji sawi akan kembali padamu. Keburukan sebesar biji sawi akan kembali kepadamu. Kalau kamu pernah mencubit orang, maka suatu saat kamu akan dicubit orang. Kalau kamu pernah menyakiti orang, maka kamu akan disakiti orang dengan sakit yang sama. Jadi kalau begitu, apa yang disebut dengan ampunan? Apakah ampunan itu penghapusan dosa? Ternyata tidak ada penghapusan dosa. Jadi Quran saja mengajarkan kepada kita bahwa yang ada itu adalah pengampunan dosa. Tidak ada penghapusan dosa, yang ada adalah pengampunan dosa. Lalu apa bedanya? Kalau penghapusan dosa, ya sudah, dihapus saja. Lalu tidak ada pembelajaran kalau dihapus. Tidak ada tanggung jawab. Makanya kalau dihapus enak saja.
setiap perbuatan kita lalu ya tidak ada tanggung jawab. Ya gampang, nggak apa-apa, kan nanti juga dihapus. Oleh karena itu maka pengampunan dosa tidak sama dengan penghapusan dosa. Pengampunan dosa itu artinya kalau kita pernah mencubit seseorang, maka proses kita dicubit akan disegerakan. Kalau kita pernah menipu orang, maka proses untuk mengembalikan tipuan itu kepada kita akan disegerakan. Makanya jangan heran kalau kita menyelesaikan ritual pengampunan dosa, maka segala hal yang pernah kita perbuat, yang kita berikan kepada semesta dalam waktu yang singkat segera dikembalikan. Itu yang namanya pengampunan dosa. Paham ya? Paham ya? Nah, apalagi kalau kita ya melakukan ritual pengampunan dosanya itu adalah full, powerful, dengan kesadaran penuh, dengan kejujuran penuh, dan kita merasa menyesal terhadap yang kita lakukan sedalam-dalamnya, maka proses untuk pengampunan dosanya akan disegerakan. Karena kalau setiap kesalahan itu dihapus, maka setiap orang yang melakukan kesalahan tidak pernah diajarkan oleh semesta untuk bertanggung jawab pada kesalahannya. Oleh karena itu, latihan bertanggung jawab terhadap setiap sebab yang diperbuat adalah merasakan akibatnya. Itu yang harus dipahami. Makanya ayat ini mengatakan kepada kita, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kalau saya cerita surga kan sudah jelas ya, bahwa surga itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Bahkan di Quran surat Hud dikatakan surga itu adalah langit dan bumi masih ada. Nah, ketika seseorang ini sudah membebaskan diri ya dari segala akibat-akibat buruknya dengan cara membayar, menanggung risiko dari akibat buruknya, dari sebab buruk yang ditimbulkannya, maka dia akan memiliki sebuah keluasaan, kelapangan seluas langit dan bumi. Itulah surga loka. Jadi surga itu dari kata suwarga, bahkan dilengkapi menjadi loka, suwarga loka. Su itu artinya abadi, warga itu kumpulan, loka itu lokasi. Suwarga loka berarti tempat berkumpulnya segala saripati, tempat berkumpulnya segala kesejatian. Makanya orang yang sudah memasuki surga saat ini, di sini sekarang dia tidak suka kedangkalan, dia tidak suka kebohongan, dia tidak suka kepalsuan, dia inginnya kesejatian, keaslian, dan tidak mau kepalsuan. Baik sampai sini, paham ya? Nah, uiddat lil muttaqin, itulah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Nah, saya sudah uraikan berulang kali di berbagai kajian. Jadi orang yang bertakwa itu menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 63, satu, yang sudah mengambil janji. Dua, yang sudah diangkat gunungnya, kesadarannya. Yang ketiga, yang sudah ditunjukkan sesuatu kepadanya. Yang keempat, yang sudah bisa mengingat apa yang ditunjukkan Allah di puncak kesadarannya. Itulah takwa. Nah, itu yang dijanjikan ya untuk orang yang bertakwa. Makanya kalau ada orang mengaku sudah bertakwa tetapi dia belum bisa memaafkan, ada orang yang mengaku sudah bertakwa tetapi masih sibuk dengan kebencian, ada orang yang mengaku sudah bertakwa tetapi masih banyak dendam kesumat dalam dirinya, belum bisa menerima semua orang apa adanya. Itu pengakuan takwa yang tidak selayaknya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut dulu ya, lanjut dulu. Nah, ini lanjutannya Ali Imran 134. Siapa orang yang bertakwa itu? Nah, ini ekstrapolasi namanya. Jadi pengertian takwa sudah dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Nah, ini ekstrapolasinya. Di sini kemudian dijelaskan ulang pengertian orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yunfikuna fi syarri wad-dharai, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kalau bahasa Qur'annya di sini yunfikun dari kata infak. Jadi infak itu tidak sebatas pada memberikan harta kepada orang lain. Jadi infak itu ragamnya sangat luas. Apapun tindakan yang membuat orang lain bahagia, itu sebetulnya adalah infak. Jadi infak itu kalau dalam bahasa hakikat adalah membahagiakan orang. Nah, membahagiakan orang itu ternyata dua. Yang pertama fisarri, yang kedua wad-dharai. Jadi yang pertama adalah dalam keadaan sempit, yang kedua adalah dalam keadaan lapang. Nih, perhatikan saya. Kalau kita bisa memberi orang pada saat kita punya segalanya, kan sebetulnya biasa. Dan godaannya yang saya rasakan, justru kadang-kadang banyak orang yang datang kepada kita minta tolong, justru pada saat kita sedang dalam keadaan sempit. Jadi uang yang cuma segitu-gitunya untuk kebutuhan kita, tiba-tiba ada orang yang butuh uang sebesar yang segitu-gitunya tadi. Dan pola itu sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebetulnya ya, pelajaran yang sangat luar biasa untuk orang yang bertakwa itu. Jadi orang yang sudah bertakwa itu dia bisa membahagiakan orang baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Membahagiakan orang dalam keadaan lapang sudah seharusnya. Dan membahagiakan orang dalam keadaan sempit, ini tantangan yang luar biasa. Jadi hati-hati nih. Begitu kalian bilang saya orang yang bertakwa, akan ada dua pada diri kita. Satu akan diuji saat kita lapang, yang kedua akan diuji saat kita sempit.
Dan ujian saat kita lapang mungkin kita sukses semua. Tapi ujian saat kita sempit, disinilah mungkin banyak yang gagal. Kadang-kadang ada orang yang tidak percaya kalau itu uang dipinjamkan pada orang lain, sebetulnya kebutuhan kita akan dicukupkan juga oleh semesta. Tapi karena di sini ada keraguan, kemudian kita menahan uang itu, mengabaikan orang lain yang saat itu mungkin sedang butuh pertolongan dari kita. Jadi orang yang bertakwa itu memang akan diuji dua-duanya. Saat sedang lapang, juga saat sedang sempit. Lalu berikutnya, siapa orang yang bertakwa itu? Selanjutnya, wal kadhiminal ghaidha. Ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini ada kaitan dengan kajian kita. 1 menit kita marah, kita kehilangan 60 detik kebahagiaan. Itu kita akan buktikan. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama, dia senantiasa berbuat kebaikan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah bisa mengendalikan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha. Dan yang ketiga, wal afina anin nas. Ya, orang-orang yang mudah sekali memaafkan orang lain. Nah, ini kuncinya ya. Jadi memaafkan itu sebetulnya egois. Karena memaafkan itu bukan menguntungkan orang. Memaafkan itu menguntungkan diri kita sendiri. Cuman kita selama ini punya pikiran seakan-akan kalau kita memaafkan orang lain, kita memberikan keuntungan pada orang lain. Makanya saya bilang memaafkan itu egois. Karena orang yang mudah memaafkan sebetulnya dia itu punya keuntungan besar. Karena memaafkan itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Tetapi memaafkan itu memang tidak mudah kalau kitanya tidak punya cinta. Orang yang masih defisit cinta tentu saja merengek-rengek untuk dicintai. Dan orang-orang yang sulit memaafkan sebetulnya orang-orang yang sedang mengalami ketiadaan cinta. Makanya orang yang sudah punya cinta dalam dirinya, apalagi cintanya itu sudah mapan, dan cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan, cinta yang sebenarnya adalah kekuatan positif pada diri, maka kekuatan positif itu sebetulnya tak terbatas. Ya. Nah, kalau cinta suami, cinta istri, itu bukan cinta yang dimaksud oleh Al-Quran sebetulnya. Itu hanya rasa perasaan saja. Karena cinta yang sebenarnya melampaui itu, maka cinta itu adalah kekuatan positif. Nah, ketiadaan kekuatan positif itu yang menyebabkan manusia mudah sekali mengalami penderitaan. Kemudian yang selanjutnya, ya, Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi apa kebaikan itu? Kebaikan itu satu, membahagiakan orang walaupun kita sempit. Syukur-syukur kita juga selalu membahagiakan orang, dan wajar kalau kita lagi lapang. Yang kedua, senantiasa mengendalikan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan. Nah, ini luar biasa ya Quran. Luar biasa ya Quran.
Karena orang yang sulit memaafkan itu sebetulnya mereka yang belum bisa mengendalikan amarahnya. Maka siapapun yang sudah bisa mengendalikan amarahnya, selanjutnya itu pasti mudah memaafkan. Dan ini nggak terbalik itu. Struktur logikanya nggak terbalik. Jadi wal kadiminal ghaido dulu, baru wal afina anin nas. Siapapun orang yang sudah pandai mengendalikan amarahnya, maka mudah sekali dia memaafkan. Nah, itulah kajian kita. Ini pendahuluannya. Jadi berbasis kepada Quran surat Ali Imran ayat 133, 134, kita akan menusuk lebih dalam lagi untuk membongkar sebetulnya apa sih amarah itu. Baik, kita lihat dulu. Apa sebetulnya marah itu? Dan kapan kita marah? Biasanya kalau kita menyebut kata marah, itu ada kaitannya dengan emosi. Emosi itu bahasa Indonesia, aslinya bahasa Inggris. Emotion. Ternyata setelah saya telusuri kata per kata, emotion itu berasal dari kata motion. Motion. Motion itu bahasa Indonesia adalah gerak. Motion itu artinya nggak mau diam. Motion itu artinya selalu berubah. Jadi sebetulnya emotion itu, emosi, itu adalah keadaan mental yang menyebabkan kita tidak bisa konsisten, selalu mudah berubah. Sebentar sedih, sebentar bahagia. Sebentar mencintai, sebentar membenci. Transisi yang semacam ini yang disebut dengan emotion. Dari kata motion, motion itu bergerak, berubah, gak mau diam. Nah, ini kalau dalam bahasa Al-Quran itu yang disebut dengan kolbunya itu gampang berbolak-balik. Kan ada orang yang model kayak gitu tuh, ya. Kalau lagi cinta banget, dalam waktu yang singkat kalau benci banget. Sebentar ramah sekali, tapi sebentar serem sekali. Nah, makanya itu yang sering disebut dengan bipolar. Orang yang berkepribadian ganda. Sebetulnya kepribadian dia bukan ganda, satu kesatuan, cuma ada emotion. Dirinya itu mudah berubah. Motion itu artinya bergerak. Jadi transisinya begitu cepat. Gitu. Nah, oleh karena itu emosi selalu dikaitkan dengan kemarahan. Apa sih marah itu? Marah itu adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak adil, tidak benar. Dan kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan. Jadi kalau definisi marah itu seperti ini, sebenarnya marah itu tidak semuanya buruk. Nah, nanti akan saya beritahu bagi yang suka marah, ada caranya. Marah yang baik sedikit. Nah, baik sedikit nanti saya kasih tahu caranya. Karena kemarahan itu dalam bahasa David Hawkins itu adalah energi. Dan energi dalam bahasa fisika itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tetapi energi itu dapat dirubah bentuk. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan energi. Dan tidak ada juga yang bisa
Apa meniadakan energi? Energi itu sudah ada. Cuman energi itu berubah bentuk. Contoh sederhana. Asalnya energi air, energi potensial air. Adanya di mana? Ya, dulu kampung di sana, ya, di Cirata itu kampung di Bendung. Sehingga air sungai Citarum yang begitu luar biasa itu kemudian ditampunglah. Nah, setelah ditampung kemudian dia memiliki tenaga potensial yang disebut dengan tenaga potensial air. Lalu itu digunakan untuk mendorong turbin, bukan? Maka dibangunlah pembangkit listrik tenaga air, namanya PLTA. Isinya apa? Air yang ditampung itu, tenaga yang besar itu kemudian disalurkan ke pipa, digunakan untuk memutarkan turbin. Jadi asalnya energi potensial berubah menjadi energi kinetik, kemudian menggerakkan turbin, setelah itu dirubah menjadi energi listrik. Setelah terjadi energi listrik kemana? Disalurkan ke rumah-rumah. Terserah sampai di rumah mau dibuat jadi apa. Ada yang dijadikan energi cahaya. Ada yang dijadikan energi gerak, memutar blender di dapur. Ada yang dijadikan energi gerak untuk apa? Memompa air, memasuki toren, dari toren dijatuhkan ke bawah. Di rumah kita betapa susahnya kalau tidak ada listrik. Coba sadari apa yang terjadi di rumah. Yang terjadi di rumah itu adalah perubahan energi. Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan rumah. Habis keramas, ya, supaya tidak pusing, hair dryer. Itu energi listrik dirubah menjadi energi gerak, sehingga kipas angin bergerak, rambut cepat kering. Kenapa? Karena dengan ditiupkan udara, proses penguapan air menjadi lebih cepat. Nah, cuma itu tidak pernah disadari bahwa sebetulnya energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Energi itu hanya bisa dirubah bentuk. Itu namanya hukum kekekalan energi. Nah, gaul dikit ngajinya, biar pinter sedikit. Itu kan sebetulnya fakta sehari-hari yang tidak pernah disadari. Kalau marah itu energi, berarti sesungguhnya energi itu tidak bisa dimusnahkan, juga tidak bisa diciptakan. Kalau marah itu energi, berarti energi itu bisa dirubah bentuk. Apa bisa kemarahan diubah menjadi energi cinta? Bisa. Apa bisa kemarahan bisa diubah menjadi lembut? Bisa. Disitulah kita belajar. Disitulah pentingnya kita belajar. Oke, lanjutkan dulu. Jadi kemarahan itu wujudnya apa? Nah, supaya gampang. Wujudnya kemarahan, satu, amarah. Jelas, itu wujud yang pertama. Wujud yang kedua, kemarahan adalah sakit hati. Jadi sakit hati itu sebetulnya, ya, wujud lain dari kemarahan. Ini berita baiknya untuk mereka-mereka yang masih gampang sakit hati, itu tanda dalam dirimu masih ada kemarahan. Jadi kemarahan itu wujudnya yang pertama supaya gampang. Amarah itu jelas, itu sudah tidak usah dibicarakan lagi. Wujud yang kedua adalah sakit hati. Wujud yang ketiga adalah sedih. Sedih pun sebetulnya wujud lain dari kemarahan. Tiba-tiba sedih. Bingung saya kenapa ya, kok hari ini saya sedih. Kamu tuh masih punya kemarahan. Masih ada energi kemarahan yang sekarang sedang mewujud menjadi sedih. Makanya saya jelaskan nih, hari ini saya jelaskan secara saintifik supaya mengerti polanya. Merasa terancam, itu juga kemarahan dalam wujud lain.
cemas, takut, itu juga wujud dari kemarahan dalam bentuk yang lain. Ketika ada kemarahan, gimana cara mendeteksinya? Gampang. Begitu kemarahan meningkat, maka kadar adrenalin dalam darah kita juga meningkat. Nah, adrenalin itu adalah kadar hormon dalam darah yang membuat kita menjadi cemas, tegang. Itu sebetulnya bagi yang cerdas, mereka bisa baca. Kalau otot kita tegang, cara rangkel, sebetulnya bisa jadi bukan sekedar capek secara fisik, itu ada kemarahan. Dan sudah mewujud menjadi sebuah indikator baru. Karena apa? Hormon adrenalin dalam darah meningkat. Ya, itu. Nah, gejala-gejala fisik yang lain apa? Ketika orang itu sedang marah, nah, makanya saya sering mengatakan, kalau ingin tahu manusia terjelek di dunia, lihat saja kamu ketika sedang marah. Ya. Jadi nanti kalau lagi marah, kebetulan ini lagi marah. Saya ingin tahu manusia terjelek di dunia. Lagi marah-marah, kemudian lihat cermin. Di situ kau akan ketemu manusia paling buruk rupa di semesta ini. Ketemu nanti itu. Ya, gitu. Nah, ketika orang itu sedang marah, satu, ya, biasanya merasa diri berkuasa. Makanya orang yang sedang marah biasanya sulit mendengarkan orang lain. Coba, kalau dua orang yang sedang marah ketemu, coba, gak mungkin ngomonginnya gantian. Gak mungkin. Pasti berjamaah. Pasti. Dan pasti tidak mau kalah. Karena apa? Merasa diri berkuasa. Karena masing-masing sedang dikuasai oleh kegelapan dalam dirinya. Itu yang pertama. Nanti kita lihat akibatnya kemana nih. Kita sasar semua. Semoga setelah ini kita tidak mau melakukan itu lagi. Yang kedua, orang yang sedang marah itu merasa dirinya kuat. Sehingga orang yang sedang marah, itu biasanya tidak mau dikalahkan. Makin dikalahkan, makin marah. Itu sebabnya orang-orang yang hebat, bela diri misalnya, atau yang tinjunya hebat misalnya, sekelas Muhammad Ali, justru ketika orang lain itu marah, malah dibuat supaya marahnya menggebu-gebu. Karena ketika marah menggebu-gebu, dia menjadi kehilangan kontrol. Disitulah kemudian kekalahan itu akan datang. Karena apa? Orang yang bertindak dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Itu sudah hukum alam. Ya tuh? Oke. Dan orang yang sedang dikuasai kemarahan biasanya mengabaikan rasa sakit. Rasanya juga hilang. Jadi kalau ingin tidak terasa kalau lagi sakit, marah saja. Dan setelah itu tambah parah. Karena itu cuma sesaat saja sebetulnya. Karena dia sedang dikuasai oleh egonya. Yang keempat, tidak berdaya. Dari orang yang sedang dikuasai oleh kemarahan, dia tidak berdaya. Maksudnya apa? Dia tidak berdaya untuk mengendalikan dirinya.
Yang kelima adalah frustrasi, rendah diri. Oleh karena itu maka orang yang sedang dilanda kemarahan, untuk menghilangkan amarahnya itu dengan cara apa? Menyerang, berteriak, atau melakukan kekerasan fisik. Karena dia sedang diganggu oleh pikiran bawah sadarnya. Dia pikir kalau dia itu mukul-mukul pintu, maka kemarahannya hilang. Kan gitu. Nah, kita selusuri dulu nih supaya semuanya tuntas. Nanti kita kaitkan dengan ayat tadi, kemudian kita coba elaborasi lebih dalam. Apa yang memperparah seseorang yang sedang marah? Ini sudah marah. Ini sudah marah. Lebih parah lagi marahnya. Pertama, ini masalah mood ya. Masalah mood. Oleh sebab itu, saya kan sering mengajarkan perbanyak dopamin, perbanyak oksitoksin, perbanyak serotonin, perbanyak endorfin. Karena itu menimbulkan mood yang baik. Yang suami istri sering pelukan, itu moodnya baik. Sering ke tempat-tempat yang lebih dekat ke alam. Lihat pemandangan, lihat gunung, lihat ruang kosong, itu sebetulnya meningkatkan mood itu. Banyak sekali yang mengabaikan hal seperti itu. Berjemur ya di matahari itu meningkatkan mood. Mandi pakai air hangat itu juga meningkatkan dopamin. Makan enak, ya sehat, itu juga meningkatkan mood itu. Jadi banyak sekali dengarkan musik itu juga meningkatkan mood itu. Sudah pemarah, ke hutan, gak mau menyatu dengan alam, gak mau dengarkan musik, haram. Joget, gak mau, ya. Diajak cerita-cerita, gak mau. Diajak humor juga marah. Wah, parah itu. Parah. Makanya banyak yang mengabaikan ya ketika saya ajak, yuk kita ke alam, yuk kita naik gunung, yuk kita ke curug, yuk kita meditasi di alam. Banyak yang mengabaikan. Oh, buat apa? Apalagi dikaitkan dengan uang, katanya menghambur-hambur uang. Ya Allah, uang yang kita keluarkan itu tak seberapa dibandingkan mood ya, rasa yang didapat oleh kita. Dan itu akan menurunkan tensi sehingga tubuh kita menjadi lebih rileks, pikiran menjadi lebih rileks. Apalagi kalau di alam terbuka itu kita bisa sempat meditasi, kita bisa mengambil energi dari alam. Itu kan luar biasa. Makanya coba lihat ya, hampir di semua ya komunitas spiritual menyatu dengan alam itu rutin karena itu perlu. Bagian yang harus ada itu, karena kita berasal dari alam. Dan itu sebetulnya menurunkan tensi, menurunkan tingkat keseriusan. Saya lihat ibu-ibu di Jelekong itu nyanyi terus ya, dari pagi sampai sore. Bukan hanya dia yang senang, tapi yang dengar juga senang. Joget gitu, kan murah sebetulnya. Paham maksud saya? Tuh. Jadi itu mood ya, sangat penting ya, meningkatkan mood supaya mood kita bagus. Karena orang yang moodnya jelek itu gampang sekali ya
gampang sekali mengalami kecelakaan spiritual. 2, mengalami frustasi yang berulang. Yang kemudian menimbulkan rasa putus asa. Nah, ini pengumumannya apa? Kalau kita mengalami hal-hal yang berulang dalam hidup, saya kasih tahu ya, semua yang menarik itu semua ke dalam hidup kita adalah kita sendiri. Itu yang diberikan pada semesta, itu yang kita terima dari semesta. Jadi kalau dalam hidup ada yang berulang-ulang terjadi yang sama, sebetulnya kita yang telah menariknya. Yang ketiga, ya, hal-hal yang membuat hidup terasa tidak pasti, penuh risiko dan menakutkan. Kenapa? Karena pikiran kita sering sekali berjalan ke masa depan, sehingga timbul kecemasan yang sangat dalam. Itu yang disebut dengan overthinking. Yang keempat adalah berulangnya situasi, ya, yang di masa lalu membuat kita marah. Lihat saya semuanya. Pernah nggak? Dulu ada kejadian di mana kita marah. Pemicunya itu. Kok sekarang pemicu yang sama muncul lagi dan kita marah? Pernah nggak? Gampang kok. Sepanjang kita masih marah, kejadian itu akan datang dan datang lagi. Jadi kuncinya cuma satu kok, terima yang disebut kita tidak nyaman bagi kita itu, terima yang kita tolak itu, begitu kita terima, berikutnya selesai. Dan pola itu tidak pernah kita baca. Tuh, makanya kita sering terjebur ke lubang yang sama. Yang kelima, ada provokasi yang berulang, biasanya oleh orang lain atau oleh sesuatu. Ini pentingnya kita punya sahabat-sahabat yang bijaksana itu di situ. Mohon maaf ya, punya sahabatnya itu tukang ngadu aja, punya sahabatnya itu tukang memprovokasi. Lagi tenang-tenang gitu ya, tiba-tiba cerita, dan cerita itu kemudian nyangkut-nyangkut sesuatu yang dulu pernah menimbulkan kemarahan, ya terpancing lagi karena udah provokasi. Dan kitanya pun juga mengizinkan, malah pengen tahu, malah tertarik, ya sudah timbul saja kemarahan. Yang terakhir adalah hilangnya empati terhadap orang lain. Ya, oke. Bagaimana cara tepat untuk melampiaskan amarah? Nah, ini yang saya janjikan tadi. Boleh nggak melampiaskan amarah? Boleh. Gimana caranya? Karena itu energi, jadi energi harus disalurkan. 1, ekspresikan dengan tenang. Boleh gitu, ya? Mengekspresikan kemarahan boleh. Karena kalau diekspresikan dengan tenang, tidak terjadi apa-apa. Contoh sederhana. Kalau kita beli tabung gas yang 3 kilo, langsung kita bakar sekaligus. Caranya apa? Langsung saja, ya, dibuka, masukkan api, masuk api semuanya. 3 kilo terbakar di ruang itu. Meledak nggak? Meledak. Tapi kalau tabung yang 3 kilo itu sedikit, kan sama-sama dibakar. Kan telur jadi matang, betul nggak? Ikan jadi enak, nggak gosong. Kalau dikit-dikit apinya.
Kan sama-sama dibakar sebetulnya. Jadi gas yang 3 kilo itu kalau dibakar cepat sekaligus meledak. Tapi kalau dibakarnya sedikit-sedikit kan 3 kilo cukup seminggu. Kalau nggak masak-masak maksudnya. Tapi kalau masaknya sedikit-sedikit kan semuanya jadi nggak ada apa-apa. Tidak ada bencana di rumah. Malah semua menjadi positif. Sama-sama dibakar kok. Gas itu sama-sama dibakar. Yang satu dibakarnya cepat, yang satu dibakarnya pelan-pelan. Jadi sebetulnya boleh marah? Boleh. Tetapi dikit-dikit. Itu yang disebut dengan ekspresikan dengan tenang. Karena apa? Ya, tabung gas yang 3 kilo ketika tenang tidak menimbulkan apa-apa. Malah nasi jadi matang. Positif bukan? Gitu. Jadi ini boleh dari saya ya. Hari ini saya izinkan kalian marah, tetapi satu, ekspresikan dengan tenang. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kita ini cuman salah tempat saja. Itu? Iya. Salah tempat, salah situasi. Kalau situasi yang tepat sebetulnya kemarahan tidak terjadi. Tetapi sebetulnya segala unek-unek itu bisa sampai, bisa.